Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini? Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi IPA yang ada di tema 3, subtema 3. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silahkan dibuka buku kalian di halaman berapa ini? Di halaman 95. Oke, tapi sebelum kalian membuka buku, nah ini tema 3 ini apa sih temanya? Tentang itu, tentang makhluk hidup. Nah, oke, tentang makhluk hidup ya. Apalagi di sini subtemanya adalah ayo cintai lingkungan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa sih di tema di subtema sebelumnya, ya, yaitu tentang bagian-bagian hewan, sebagian-bagian tumbuhan. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana tentang memperlakukan hewan dan tumbuhan itu. Oke, silahkan dibuka bukunya halaman 95. Nah, ini ada sebuah teks judulnya adalah Perjalanan ke Desa. Akan Pak Wisnu bacakan? Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjejer. Ada pohon mahoni, pohon asem, pohon mangga, pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua. Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, sapi, dan ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk, dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah supaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya kamu juga memiliki cerita petualangan seru. Misalnya pengalaman kerja bakti menanam pohon di sekitar rumahmu, atau saat liburan ke rumah sanak saudara. Oke, nah itu tadi pengalamannya siapa ya? Pengalamannya Dayu dan teman-teman. Itu tadi. Nah, ini hewan ternak juga ada yang gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Nah, sekarang bisa kalian buka di halaman 97. Ini ada gambar-gambar hewan dan tumbuhan. Oke, kalian tentunya bisa membedakan mana hewan-hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, kira-kira kalau ini yang ada di papan kalian atau di layar kalian ini, oke, ini tanamannya terlihat bagaimana ini? Terlihat terawat. Nah, kalau kambingnya ini bagaimana? Ya, ini juga terlihat terawat. Karena apa? Karena dia tubuhnya itu ideal, tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Dan juga badannya bersih. Oke. Sekarang daun selanjutnya ini yang kalian lihat. Kalau daun ini bagaimana?
Oke, daun ini terlihat di ujung-ujungnya itu berwarna apa sih ini? Berwarna kecoklatan. Nah, seperti terkena wabah. Nah, jadi ini tidak sehat. Kalau kuda ini terlihat bagaimana? Terlihat sehat. Nah, badannya terlihat proporsional, tidak terlalu gemuk juga tidak terlalu kurus. Oke. Lalu tanaman dalam pot. Nah, ini terlihat layu karena tidak pernah disiram. Oke. Nah, selanjutnya ada gambar kucing. Kucing ini bagaimana kira-kira? Ya, meskipun dia badannya terlihat ideal, tapi kalau makannya sampah seperti ini kira-kira terawat atau tidak? Nah, tentu saja tidak terawat. Selanjutnya adalah ayam. Ayamnya bagaimana ini? Ayamnya terawat juga. Nah, terus kalau ini tumbuhan dalam pot yang ini, ya ini terawat. Sedangkan sapinya ini terlihat bagaimana? Terlihat kurus-kurus ya, ini tidak terawat. Lalu ada tanaman yang ditanam di tanah ini, tidak terawat juga, dia layu. Oh, yang ini juga layu. Nah, sedangkan kebunnya ini sepertinya kebun teh ini. Nah, ini terlihat terawat. Oke, kita lanjutkan. Nah, di yang terakhir. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini bagaimana tanamannya? Tanamannya terlihat ada apanya ini? Ada bagian yang kering. Nah, kalau bagiannya kering seperti ini biasanya terkena wabah atau penyakit. Nah, ini cabenya juga ini kering-kering. Nah, tidak terawat. Kalau sapinya? Iya, sapinya ini terawat. Nah, sedangkan ini apa ini? Anjingnya ada di bawah sendiri ini. Menurut kalian bagaimana? Ini ada yang mati. Nah, kalau mati di pinggir jalan seperti ini bagaimana? Artinya tidak terawat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi bagian-bagian tumbuhan-tumbuhan yang tidak terawat. Nah, sekarang bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Kira-kira bagaimana sikap kalian? Tentunya di sini pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika mendapati ada tumbuhan. Nah, apalagi tumbuhannya sendiri itu kalau sampai tidak terawat itu bagaimana? Kita tidak berbicara tentang tumbuhan yang ada di tanahnya orang lain atau di rumahnya orang lain, tapi coba kalian lihat tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian atau tumbuhan yang ada di sekolah. Itu kira-kira bagaimana, terawat atau tidak, dan bagaimana sikap kalian kalau melihat hal seperti itu? Pastinya apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus merawatnya, kita harus memberi pupuk, memberi apalagi menyiramnya dengan teratur kalau memang kita ingin merawat tumbuhan itu supaya tumbuh subur. Dan kalau hewan, apalagi ini hewan peliharaannya kita, nah kira-kira bagaimana kalau hewan peliharaan kita itu tidak terawat? Apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya harus merawatnya. Bagaimanakah cara merawat hewan itu? Ya, dengan cara menjaga kebersihannya, menjaga kebersihan kandangnya, memberi makan dengan teratur, memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, dan hewannya juga tidak dibiarkan stres. Misalkan kalian punya hewan yang terawat, tapi terawat kebersihannya, makannya juga terawat. Nah, tapi tidak pernah kalian ajak main atau tidak pernah kalian tidak pernah kalian ajak untuk berinteraksi. Nah, itu akan membuat hewannya itu bisa stres seperti itu. Nah, jadi mengajaknya berinteraksi. Kalau punya kucing ya kucingnya bisa dilepas sesekali. Nah, kalau punya burungnya juga dilepas, tapi bukan dilepas di alam yang bebas loh ya. Nanti kalau seperti itu bisa hilang. Dilepasnya bisa diberikan kandang yang lebih besar seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali sekarang. Nah, kita lanjutkan ke halaman 112. Nah, di 112 itu kita mengenal atau kita disajikan teks tentang tiga apa ini? Kalau orang Jawa bilangnya empon-empon, ada kencur, kunyit, dan jahe. Tapi kalau ini di dalam bahasa Indonesianya disebut tanaman obat keluarga. Ada kencur, kunyit, dan jahe. Nah, persamaannya adalah apa kira-kira? Kalau dalam IPA kita melihatnya, ya, ini sama-sama tumbuh di dalam tanah, kencur, kunyit, jahe. Kalau kita lihat sekilas itu terlihat sama semua.
tapi pasti ada perbedaannya. Nah, ini bisa kita baca, kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Sedangkan kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, ya. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Sedangkan tanaman jahe telah lama dikenal sebagai tumbuhan dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang air. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada masakan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Oke, itu ada 3 tanaman obat keluarga atau tanaman obat kita sebutnya. Ada kencur, kunyit atau kunir, dan jahe. Ketiganya punya manfaat yang berbeda-beda. Nah, sekarang ini sudah cukup jelas ini kira-kira untuk apa. Nah, jadi kita bisa menanamnya. Apa yang kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Kita bisa menanaminya dengan kunyit, kunir atau jahe. Nah, ini kencur, kunyit atau kunir, dan jahe ini. Informasi pentingnya apa kira-kira? Nah, ketiga tanaman itu memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, kira-kira yang nomor 3, berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa? Nah, kita bisa menanam ketiga tanaman itu, mulai dari kencur, kunir, dan jahe itu di mana? Di lahan-lahan kosong yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 113. Ada teks singkat tentang merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-teman ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah dan ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan berbagai tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanaman. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya. Nah, itu tadi cara merawat tanaman yang dilakukan oleh Pak Jajak, yaitu dengan apa? Dengan menyiraminya secara teratur kalau tanaman. Nah, kalau hewan dengan apa ini tadi? Nah, ini tidak dilakukan tidak dijelaskan, tapi jelasnya pasti diberikan makan, diberikan tempat yang bersih, dan diberikan apa lagi? Dan diberikan nutrisi, ya seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian setelah ini dibuka di halaman 114. Kalian tuliskan ini nggak usah diskusi. Kalau diskusi pun boleh dengan orang tua kalian, cara mencintai tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Oke, setelah ini silakan dikerjakan, boleh berdiskusi. Nah, dan jangan lupa nanti dikumpulkan. Oke, cukup sekian yang Pak Wisnu bisa sampaikan di kesempatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini.
Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tak wisnu akhiri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Dadah.